Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Finito Sabila Bismutia dari kelas KR4403B dengan NIM 1605204082. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai data penelitian terdahulu dalam 10 tahun terakhir yang berhubungan dengan topik TA saya, freestyle. Yang pertama, judul penelitiannya itu ada eksplorasi teknik laser cut pada ragam hias batik sebagai produk fashion. Nama penelitinya adalah Rasya Nayenggita. Institut penelitiannya ada Institut Teknologi Bandung. Tahun penelitiannya 2013. Masalah penelitiannya itu, teknik laser cutting sendiri bukan merupakan suatu teknik baru. Namun dalam industri fashion, teknik ini kurang populer dibandingkan aplikasi pada bidang lainnya seperti pada interior, percetakan, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini menghadirkan eksplorasi teknik laser cut dengan penggunaan motif yang dikembangkan dari ragam hias batik pada produk fashion dan menyajikan ragam hias batik sebagai aplikasi pada produk fashion modern sebagai salah satu alternatif desain. Selain itu juga agar dapat menghasilkan karya fashion yang inovatif, estetis, dan tetap memiliki akar tradisi dan identitas budaya, khususnya dalam pengembangan aplikasi motif batik, parang, dan gaun dengan teknik laser cut. Materialnya itu yang digunakan ada kain rayon, chiffon yoryu, chiffon double high-con, chiffon shimmer, dan spanduk harpa. Tekniknya ini ada pengembangan geometris dari ragam hias batik dikembangkan oleh penulis sedemikian rupa menjadi fungsional dan aplikatif dalam konteks penerapan teknik laser cutting terlebih untuk menciptakan citra modern dan kontemporer dengan tetap mengusung identitas budaya. Karakter atau ciri khasnya itu menggunakan teknik laser cutting dengan motif ragam hias batik. Penulis ini bisa menggabungkan motif batik yang terkesan kuno menjadi terlihat modern, kekinian, atau kontemporer dengan penggabungan laser cutting. Kekurangannya ini ada kurangnya keserasian antara image board dengan teknik yang digunakan dan hasil akhirnya. Jadi, saya kurang paham pada bagian image board-nya itu seperti ini, eee, tapi bisa menghasilkan suatu produk hasil akhir yang seperti ini. Untuk linknya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, penelitian kedua ini judulnya itu pakaian modular menggunakan teknik manipulating fabric slashing dengan memanfaatkan kain perca. Nama penelitinya itu Maria Natasha, institusi penelitiannya Universitas 11 Maret Surakarta, tahunnya pada tahun 2022. Masalah penelitiannya ini banyak konsep fast fashion yang mendukung gaya hidup konsumtif karena menjamunya barang-barang dengan harga terjangkau dan mudah diperoleh. Selain itu, limbah tekstil masih menjadi salah satu masalah yang belum bisa teratasi. Limbah jenis kain perca ini cukup banyak ditemukan karena banyaknya industri konveksi yang mulai menjamur akhir-akhir ini, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Tujuan penelitian ini untuk menciptakan produk mode berkelanjutan yang dapat mengurangi budaya konsumtif di masyarakat, yaitu adanya satu pakaian yang dapat bertransformasi menjadi beberapa model pakaian yang berbeda dengan material yang ramah lingkungan berupa material daur ulang dari limbah kain perca. Untuk materialnya yang digunakan itu ada kain perca berupa katun, satin, dan brokat. Tekniknya yang digunakan itu ada manipulating fabric slashing. Ciri khasnya itu menggunakan material dari limbah perca dengan teknik manipulating fabric berupa slashing. Kekurangan itu, peneliti kurang menjelaskan material kain pendukungnya yang digunakan pada lapisan paling atas. Jadi saya kurang mengetahui, lapisan paling atas yang digunakan pada produknya ini apa. Untuk linknya bisa dilihat di situ. Selanjutnya, penelitian ketiga ini judulnya Perancangan Aksesoris Tas dengan Upcycle Limbah Banner menggunakan teknik interlocking modular
Untuk brand Nocturne, nama penelitiannya itu ada Rani Puspita, Rahayu Budi Handayani, dan Olivia Gondoputranto. Institusi penelitiannya itu Universitas Ciputra Surabaya. Tahun penelitiannya itu pada tahun 2020. Masalah penelitiannya itu banyaknya limbah benar yang menumpuk setelah masa kampanye dan seusai acara besar. Sangat disayangkan apabila limbah tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk memanfaatkan konsep upcycle menggunakan limbah benar dengan pendekatan bidang arsitektur yaitu interlocking modular. Material yang digunakan ini berasal dari limbah benar. Teknik yang digunakan interlocking modular, ciri khasnya itu pemanfaatan limbah benar dengan teknik interlocking modular hingga menjadi suatu produk yang memiliki fungsi barang pakai dan juga memiliki kesan yang modern. Kekurangan itu, peneliti tidak mencantumkan eksplorasi pada produknya. Jadi saya kurang mengetahui, pada eksplorasi awalnya seperti apa, eksplorasi lanjutan seperti apa, hingga menjadi suatu produk yang seperti ini. Untuk linknya bisa dilihat di sini. Selanjutnya itu penelitian keempat, judul penelitian ini penerapan teknik upcycle limbah fashion pada desain tas multifungsi. Nama penelitiannya itu ada Dewa Made Wedagita Pradana. Institusi penelitian itu Universitas Ciputra Surabaya. Tahun penelitiannya itu tahun 2020. Masalah penelitiannya itu adanya produk limbah bekas pakai berupa celana denim yang sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian. Tujuan penelitian itu untuk mengolah limbah celana denim bekas dan limbah percagoni menjadi produk tas yang multifungsi untuk keperluan traveling atau digunakan sehari-hari dengan teknik upcycle. Tujuan pencipta adalah untuk memperpanjang masa pakai produk denim dan menunda limbah tersebut berakhir di tempat pembuangan akhir dalam waktu yang cepat. Material yang digunakan ini berasal dari limbah celana denim bekas dan limbah percagoni. Teknik yang digunakan ini berupa patchwork. Karakter atau ciri khasnya adanya pengolahan limbah perca dan limbah goni menjadi produk fungsional dengan teknik patchwork merupakan ciri khas dari produk ini. Kekurangan itu, peneliti tidak mencantumkan mood board, sketsa rancangan produk, dan proses eksplorasinya seperti apa. Untuk linknya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, penelitian kelima, judulnya itu eksplorasi teknik suminagasi pada produk fashion. Nama penelitinya ada Dinar Amanda, institusi penelitinya Institut Teknologi Bandung. Tahun penelitiannya 2014, masalah penelitiannya itu teknik suminagasi belum populer di Indonesia dan masih jarang digunakan pada media tekstil. Belum ada yang menggunakan teknik ini dalam mengolah tekstil sebagai usaha menghias kain sebagai produk fashion. Padahal corak dan efek yang dihasilkan suminagasi ini sangat unik dan beragam. Tujuannya itu memperkenalkan teknik ini kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat menjadi inspirasi maupun alternatif baru sebagai teknik mencetak motif pada kain. Teknik suminagasi diharapkan dapat menjadi prinsip dasar yang dapat dikembangkan sebagai cara mengolah sebuah media. Material yang digunakan dalam proses pembuatan karya ini adalah satin bridal dan kulit imitasi. Teknik yang digunakan merupakan teknik suminagasi. Karakter atau ciri khasnya menggunakan teknik suminagasi yang dapat menghasilkan motif yang menarik seperti marbling. Kekurangan itu, peneliti itu sudah sangat cukup baik dalam menjelaskan proses produksi secara rinci, namun kurangnya eh, gambar pada saat proses produksi dilakukan. Jadi saya kurang mengetahui pada proses produksi caranya seperti apa suminagasi ini dilakukan gitu. Untuk linknya bisa dilihat di sini. Selanjutnya yang keenam ini ada eksplorasi citra burn effect pada limbah tekstil untuk produk fashion dengan inspirasi protective gear. Nama penelitinya Surya Harta Adi. Institusi penelitiannya ada Institut Teknologi Bandung. Tahun penelitiannya itu 2019. Masalah penelitiannya itu memanfaatkan sisa
potongan atau sisa kain dari pabrik konveksi. Tujuan penelitiannya itu mengurangi limbah tekstil yang kian hari kian menumpuk. Apalagi banyaknya sampah tekstil tersebut tidak bisa terurai dengan tanah karena bahan yang digunakan bukan dari bahan kain yang alami. Materialnya ini limbah kain perca, khususnya kain katun. Teknik yang digunakan, ada teknik rekalatar yang digunakan itu teknik tie-dye, sewing, hot textile, dan aplik. Karakter atau ciri khas, adanya pemanfaatan sisa kain dari pabrik konveksi dengan teknik tie-dye, hot textile, dan sewing sehingga dapat menghasilkan burn effect. Kekurangan itu, peneliti kurang memperlihatkan cara detail teknik pada hasil foto produk final. Jadi, di hasil produk final ini kayak kurang terlihat gitu secara detail aplikasinya, tekniknya. Untuk linknya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, penelitian ketujuh, judul penelitiannya penerapan teknik monofelting pada wol domba Wonosobo untuk shell. Nama penelitinya itu Celine Livia Lauren Lahji. Institusi penelitiannya Universitas 11 Maret tahun 2022. Masalah penelitiannya itu, Indonesia belum bisa mengolah wol menjadi suatu karya yang bernilai tinggi dan bermanfaat di masyarakat. Tujuan penelitiannya itu, penulis mengharapkan dapat memanfaatkan wol domba dengan teknik nanofelting dan menghasilkan kain berkualitas dengan tujuan meningkatkan pendapatan pengrajin dan peternak wol domba setempat serta lebih meningkatkan nilai keragaman, tekstur, dan gambar pada tekstil yang digunakan sebagai fungsional karya yang bernilai estetis. Penulis juga mengharapkan pemerintah dapat melirik karya-karya anak bangsa sehingga bisa mengurangi ekspor wol domba Wonosobo ke luar negeri. Materialnya itu yang digunakan ada kain sutra organza dan wol domba Wonosobo. Teknik yang digunakan nanofelting, karakternya atau ciri khas itu adanya pengaplikasian wol domba dengan teknik nanofelting menjadi produk shell. Kekurangan itu peneliti tidak mencantumkan mood board-nya. Link-nya itu ada bisa dilihat di sini. Selanjutnya, penelitian ke-8 itu judulnya pengolahan tekstur menggunakan material lem silikon dengan teknik rekalatar tekstil pada produk tas. Nama penelitinya Ajeng Arsy Nurmirajani. Institusi penelitinya ada Institusi penelitiannya Telkom University, tahun penelitiannya 2018, masalah penelitiannya munculnya tren penggunaan material non-tekstil yang dikembangkan menjadi sebuah produk fashion dilakukan agar terdapat diferensiasi dari produk lainnya. Tujuan penelitiannya adanya potensi yang dimiliki oleh material lem silikon tersebut yang dapat dilakukan upaya untuk mengembangkan desain produk aksesoris fashion yang memiliki signature atau ciri khasnya tersendiri. Materialnya itu lem silikon dan kain katun polyester warna coklat. Tekniknya itu pengolahan tekstur dengan material lem silikon. Karakteristik atau ciri khasnya itu adanya pemanfaatan lem silikon sehingga dapat menghasilkan efek yang menyerupai kayu. Kekurangan itu peneliti kurang memperlihatkan secara detail teknik pada hasil foto produk finalnya. Jadi ini kayak kurang terlihat jelas aplikasi lem silikon pada produk tasnya. Untuk ini merupakan hasil eksplorasinya. Linknya bisa dilihat di sini. Penelitian yang ke-9 ini judulnya Eksplorasi Teknik Nanofelting pada Produk Fashion. Nama penelitinya Resinta Nuraida. Institusi penelitiannya Institut Teknologi Bandung, tahun penelitian 2014. Masalah penelitiannya itu teknik tradisional berupa felting semakin tergeser oleh munculnya teknik-teknik modern dengan penggunaan mesin untuk menghasilkan teknik dalam proses waktu relatif singkat. Tujuannya, eksplorasi teknik nanofelting yang dapat diterapkan sebagai teknik dasar permukaan melalui desain struktur pada produk fashion bertujuan digali baik dari segi kelebihan maupun kekurangan serta memberikan nilai tambah terhadap keragaman tekstur secara visual pada bahan tekstil untuk dijadikan karya fungsional yang memiliki nilai estetis. Material yang digunakan
itu serat wol dan kain latar tipis. Teknik yang digunakan felting, karakter atau ciri khas menggunakan teknik felting yang memberikan keragaman tekstur dan efek seperti timbul. Kekurangannya, peneliti kurang menjelaskan cara rinci pada bagian eksplorasi. Penelitian ke-10 atau yang terakhir, ini judul penelitiannya representasi gangsing pada busana wanita retro playful. Nama penelitinya Nikade Yunidiantri, Imadegede Arimbawa, Co. Istri Ratnachora Sudarsana. Institusi penelitiannya Institut Seni Indonesia dan Pasar. Tahun penelitiannya tahun 2018. Masalah penelitiannya itu munculnya berbagai permainan modern menjadi salah satu faktor penyebab permainan tradisional jarang dimainkan oleh masyarakat. Dan lama-kelamaan permainan tradisional ini akan ditinggalkan. Tujuan penelitiannya, melalui busana representasi dari gangsing, secara tidak langsung dapat mengedukasi masyarakat mengenai keberadaan permainan gangsing di Desa Munduk yang merupakan warisan budaya serta memiliki nilai kearifan lokal. Material yang digunakan ini kain tile, teknik yang digunakan teknik viscose stitching dan adanya permainan pada potongan busananya. Karakteristik atau ciri khasnya itu adanya siluet busana berbentuk gangsing dengan permainan potongan busana, stitching, dan teknik Prescott. Untuk kekurangannya itu peneliti kurang mencantumkan material, alat, dan bahan secara rinci. Teknik yang digunakan pada busana juga kurang terlihat pada hasil foto produk finalnya. Jadi di sini, peneliti kurang mencantumkan material, alat, dan bahan secara rinci karena peneliti cuma menjelaskan material yang digunakan itu kain tile. Tidak tahu kain tilenya diaplikasikan di mana, pada produk yang mana, dan untuk teknik yang digunakan juga busananya kurang terlihat pada foto hasil finalnya seperti ini. Mungkin mungkin seperti itu. Untuk linknya bisa dilihat di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.